Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rafael Fernando dengan NIM 1503621093. Saya berasal dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik. Pada presentasi kali ini ataupun pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi media pembelajaran, di mana pada video kali ini saya akan membahas terkait kecocokan atau kerelevanan sebuah kompetensi dasar dengan model pembelajaran yang sudah saya pilih sebelumnya dan juga sintaks yang nanti akan dibuat. Langsung saja ke isi kontennya. Yang pertama, dalam menentukan kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran di SMK. Nah, kompetensi dasar yang digunakan adalah kompetensi dasar dengan poin 3.6, yaitu menganalisis jenis dan juga fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik, di mana kompetensi dasar ini digunakan sebagai acuan pencapaian pembelajaran pada mata pembelajaran konstruksi bangunan pada sekolah menengah kejuruan. Yang kedua, menganalisis isi konten dari mata pelajaran. Nah, materi pada kompetensi dasar ini membahas tentang bagaimana untuk melakukan pengamatan dari pengelompokan bangunan gedung dan sipil dari berbagai jenis bangunan yang ada di lingkungan sekitar. Dengan membaca informasi tentang berbagai jenis bangunan, serta melakukan pengamatan struktur bangunan yang mencakup struktur bawah dan struktur bagian atas bangunan ataupun salah satu bangunan secara berkelompok. Nah, selain itu pada materi ini membahas terkait cara membaca informasi yang terkandung pada struktur bawah dan juga atas bangunan. Lalu poin ketiga, berdasarkan analisis isi tersebut, model apa yang cocok dan juga relevan yang dapat diterapkan. Nah, setelah dilakukan analisis terhadap materi dan juga isi konten dari kompetensi dasar di atas, problem based learning dianggap cocok jika diterapkan pada proses pembelajaran karena dapat memberikan dan juga memfasilitasi penyelidikan siswa serta mendukung pembelajaran siswa di mana pada model ini siswa dituntut untuk dilatih dan juga ditempuh agar selalu dapat berpikir kritis dan juga terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada ataupun permasalahan nyata dengan melatih peningkatan aktivitas dari kegiatan siswa. Setelahnya siswa dapat agar lebih aktif dalam pembelajaran, agar siswa dapat terbiasa untuk belajar dari sumber yang relevan. Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam penggunaan model ini, ataupun untuk mencapai sebuah tujuan dari pendidikan sendiri, siswa sendiri dapat dihubungkan pada pendekatan dengan menghadapannya atau siswa dihadapkan dengan masalah otentik ataupun permasalahan yang ada di dunia nyata sehingga diharapkan siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, serta mengembangkan keterampilan tingkat tinggi. Pada dasarnya, model pembelajaran problem based learning ini hampir sama dengan discovery learning dan juga project learning. Karena pada problem based learning ini mengandung sebuah unsur yang dimana siswa dituntut agar dapat mencari sendiri solusi dan juga jawaban atas pertanyaan ataupun permasalahan yang ada di tugasnya, tugas yang diberikan oleh guru. Nah, untuk kesamaan problem based learning ini dengan project based learning, yaitu pada pembelajaran problem based learning ini siswa dituntut untuk mengerjakannya secara berkelompok dengan diberikan alokasi waktu yang tidak hanya sehari ataupun 2 hari, tetapi diberikan waktu selama dengan umumnya itu diberikan waktu selama 1 bulan oleh pengajar. Lalu pada poin keempat, susunlah sintaks pembelajaran dari model yang dipilih. Nah, sintaks pembelajaran yang dapat diimplementasikan serta dilaksanakan pada konten dari kompetensi di atas dengan menggunakan problem based learning ataupun PBL dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik pada permasalahan yang ada. Guru dapat menyampaikan masalah terkait kegagalan struktur bangunan yang akan dipecahkan secara berkelompok. Dan siswa dapat mengamati dan memahami permasalahan yang disampaikan oleh guru ataupun pengajar. Kedua, mengorganisasikan. Guru dapat memastikan setiap anggota kelompok atau siswa dapat memahami masing-masing tugasnya, serta siswa dapat berdiskusi dengan mencari data-data, bahan-bahan, dan juga apapun yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sumber. Ketiga, membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok.
Guru dapat memantau keterlibatan siswa dalam pengumpulan sebuah data atau bahan yang setelah dicari selama proses penyelidikan struktur bangunan gedung yang mengalami kegagalan. Setelahnya, siswa dapat melakukan penyelidikan. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru dapat memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan siswa yang nantinya dipresentasikan. Setelahnya itu, siswa dapat melakukan diskusi untuk menghasilkan sebuah solusi ataupun yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang terjadi pada kegagalan struktur yang akan dipresentasikan. Kelima, menganalisis proses pemecahan masalah. Guru dapat membimbing presentasi yang dilakukan oleh siswa dengan mengajak kelompok lain untuk menyimpulkan yang sudah dipresentasikan. Jadi pada sintaks pembelajaran kali ini ataupun pada sintaks pembelajaran problem based learning, selain siswa ini dituntut untuk memecahkan masalah lalu mempresentasikannya itu bersama kelompoknya, tetapi kelompok lain atau kelompok yang dalam tanda kutip belum mendapat apa namanya untuk belum mendapat kultur untuk presentasi dituntut untuk aktif dengan cara kelompok tersebut ataupun kelompok yang tidak tampil dapat menyimpulkan dan juga membuat sebuah ringkasan dari apa yang sedang dipresentasikan oleh kelompok lain ataupun kelompok yang sedang mempresentasikannya. Kelima, kemukakan alasan dan juga argumen terhadap model yang dipilih. Model pembelajaran yang mengkaitkan siswa dengan sebuah permasalahan ataupun problem based learning dapat dibuktikan bahwa model ini secara empirik meningkatkan kemampuan kritis dan juga pemecahan masalah siswa. Di mana pada penelitian yang dilakukan pada SMK bahwa penggunaan problem based learning pada mata pelajaran mekanika teknik dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan signifikan sebesar 8,42 yang saya simpulkan dan juga saya ambil dari referensi Syafi'i 2019. Sedangkan pada penelitian di SMK Negeri 1 Mojokerto, model ini baik diterapkan karena terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran konstruksi bangunan sebesar 79% dan terdapat peningkatan mengajar guru di kelas juga yang saya ambil dari Boboy tahun 2016. Selain itu, mode pembelajaran ini terbukti efektif diterapkan pada mata pelajaran konstruksi bangunan pada SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Karena ini karena ini dinilai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa dengan hasil penelitian sebesar 86%. Hardy 2016. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil atau referensi yang membantu saya dalam menyusun tugas ini. Untuk daftar pustakanya sendiri saya ambil sebanyak 11. Jadi total referensi ada 11 referensi. Untuk referensi dapat dilihat di bagian akhir slide sebagai berikut. Oke, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Mohon maaf atas kekurangannya, atas kesalahan yang telah disampaikan, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.